sallallahu alaihi wasallam. Like, share, and comment. Sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya Nabi salam alaika, ya Rasul salam alaika, ya Habibi salam alaika, salawatullah alaika, ya Habibi salam alaika, salawatullah alaika. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar Bapak Ibu semua, sehat? Kumaha damang? How are you tonight? Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallim. Yang datang malam ini dimudahkan Allah jalannya menuju surga. Oh, Ustaz Abdul Somad hanya ingin menyenangkan hati kami. Bukan, itu yang ngomong Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Man salaka tariqan, siapa yang melewati suatu jalan, yaltamisu fihi ilman, di jalan itu dia mencari ilmu, sahalallahu lahu bihi tariqan ilal jannah, dimudahkan Allah jalannya menuju surga. Amin. Siapa yang datang malam ini mendengar tabligh akbar, diturunkan ketenangan ke dalam hatinya. Risau karena belum dapat minyak goreng, risau karena ngantri solar, risau karena pupuk naik. Maka dengan tabligh akbar hati menjadi tenang, insya Allah. Amin. Maka nanti kalau ada yang tertidur jangan bangunkan, itu tanda hatinya sudah. Majtama'a qaumun, sekelompok orang berkumpul, yatsluna kitab Allah, membaca ayat-ayat Allah, wa yatadarasunahum fima bainahum, mengkaji isi firman sabda Rasulullah. Nazalat alaihimus sakinah, diturunkan Allah ketenangan dalam hatinya. Siapa yang hadir pada malam hari ini, mereka mendapatkan rahmat dan kasih sayang Allah. Yang ngomong bukan Abdul Somad, Nabi Muhammad SAW mengatakan, ghasyiyat bihimur rahmah, mereka diliputi rahmat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang hadir pada malam hari ini dikelilingi oleh para malaikat. Sayap-sayap malaikat mengepakkan sayapnya sehingga turun barokah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang ngomong bukan Abdul Somad, Nabi Muhammad SAW mengatakan, hafat bihimul malaikah, mereka dikelilingi oleh para malaikat. Yang hadir pada malam hari ini dibanggakan Allah Ta'ala kepada para malaikat-malaikat yang ada di atas langit. Malaikat-malaikat, dulu ketika aku mau ciptakan mereka, kalian komplain, ataj'alu fiha man yufsidu fiha wa yasfikud dima. Untuk apa kau ciptakan mereka ya Allah? Mereka akan kelahi, mereka akan bertengkar, mereka akan menumpahkan darah, mereka akan berperang. Malam ini yang hadir tenang, yang hadir majelis ilmu, yang hadir bersolawat, yang hadir memuliakan Allah. Maka semua yang hadir malam ini dibanggakan Allah Ta'ala kepada para malaikat. Dibanggakan kepada Pak Camat aja senang, betul. Dibanggakan kepada Pak Bupati saja senang, betul. Apalagi dibanggakan kepada para malaikat. Yang hadir pada malam hari ini dibanggakan para malaikat. Yang gak hadir dijemput malaikat, malaikat maut. Oh, nggak boleh. Yang nggak hadir mungkin karena sakit, disembuhkan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Begitu sebut malaikat maut langsung ambulan hidup.
Yang sama-sama kita hormati Bapak Camat, Bapak Sekretaris Camat, Bapak Kades, Bapak Lurah, Bapak RT, Bapak RW, Bapak Babinsa, Bapak Babin Kamtibmas, Ketua Dewan Dakwah Islamiyah Provinsi, Kabupaten, Kecamatan, semua yang hadir pada malam hari ini tidak dapat saya sebutkan satu persatu, yang besar yang kecil, laki-laki perempuan, hadirin hadirat, muslimin muslimat, mukminin mukminat yang belum kawin dan belum sunat, semuanya dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal. Ustaz Abdul Somad itu berdakwah? Bukan, Abdul Somad tidak berdakwah. Karena dakwah memindahkan orang yang belum bersyahadat menjadi bersyahadat. Abdul Somad malam ini tidak berdakwah karena yang hadir malam ini semuanya bersyahadat. Tadi sholat isya, asyhadu an la ilaha wa asyhadu anna muhammadan Rasulullah. Yang berdakwah bukan Abdul Somad. Yang berdakwah sebenar-benar dakwah adalah dai dari Dewan Dakwah Islamiyah yang masuk ke dalam hutan belantara, yang masuk ke desa terpencil, yang naik ke atas gunung, yang melewati jalan belum beraspal dari Sabang sampai Papua. Allahu Akbar. Kalau sanggup ke dalam silakan, yang tidak sanggup jangan berkecil hati. Ada saudara kita yang memberikan 50 juta, ada saudara kita yang memberikan 25 juta, ada saudara kita yang memberikan 10 juta. Yang belum memberikan insya Allah akan menyusul sebelum malaikat maut tiba. Kalau malaikat maut tiba, tolong jangan hubungi panitia, karena kami tidak menerima sumbangan dari hantu. Tolong adik-adik, di samping gambar Ustaz Abdul Somad, buatkan juga di sana, cantumkan nomor rekening Dewan Dakwah Islamiyah, supaya ada jamaah kita yang mau transfer banking, dia langsung buka handphone, dia ketik Bank Syariah Indonesia, langsung dia transfer. Setelah dia transfer, dia pun menangis. Pas ditanya sama temannya, kamu terharu ya? Enggak. Lalu kenapa nangis? Salah ketik. Rencana mau ngasih 100.000, ternyata terketik nolnya 6, jadi 1 juta. Mudah-mudahan yang 1 juta itulah yang menolong dia di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Masya Allah, ini bukan lalang, ini adalah kamera yang memantau kita semua. Jamaah yang punya handphone, yang ada senternya, tolong hidupkan, karena kamera akan naik ke atas, akan melihat bagaimana bintang-bintang turun di Purwa tadi. Sallallahu ala Muhammad, sallallahu alaihi wasallam, sallallahu ala Muhammad, sallallahu alaihi wasallam. Ya Nabi, salam alaika, ya Rasul, salam alaika, ya Habibi, salam alaika, salawatullah alaika, ya Habibi, salam alaika, salawatullah alaika. Handphonenya bisa dihentikan, segera cari nomor Bank Syariah Indonesia, Bank Muamalat, Bank Jabar Syariah. Nah, saya kasih tahu angkanya, pertama ketik 1, nah setelah itu nolnya 6 kali. Kalau malam ini ada masyarakat jamaah yang punya tabungan 100 juta, amin. Malam ini ada jamaah punya tabungan 100 juta, amin.
Lalu dia kirimkan 1 juta untuk dakwah pedalaman, dakwah desa terpencil, dakwah desa perbatasan, dakwah kampung terasing. 1 juta dia kirim. Berarti di rekeningnya tinggal 99 juta. Lalu kemudian dia meninggal dunia. Yang dia bawa yang 1 juta apa yang 99? Saya ulang sekali lagi, yang dia bawa mati menghadap Allah, yang 1 juta apa yang 99? Yang dia bawa yang 1 juta, yang 99 dipegang istrinya, dibagikan ke anak-anak, dipegang suaminya untuk modal. Bukan saya yang ngomong, Bu, ini ucapan tulus dari lubuk hati mereka yang paling dalam. Tolong jangan pulang dari sini marah dengan Ustadz Somad. Ini Ustadz Somad Ustadz provokator. Cinta kami sumbing rusak gara-gara dia. Saya hanya ingin menyatakan bahwa kalau kita mati, lama hidup banyak dirasa, jauh berjalan banyak dilihat, berbagai tempat sudah saya saksikan. Belum ada orang Islam bawa mati bawa kartu ATM. Belum ada orang Islam mati bawa dompet. Jamaah sekalian yang dimuliakan Allah SWT, dimanapun berada, mari support dakwah pedalaman, kirimkan langsung mati, kirimkan ke dai dan guru ngaji ke pedalaman, ke nomor rekening. Jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, nyari uang pergi pagi pulang petang, peras keringat banting tulang, tapi akhirnya tidak pernah dinikmati. Kenapa? Makanan enak mau dimakan, tapi takut kolesterol, diabetes meletus, asam urat, sakit kanker, macam-macam. Makanan yang paling enak rebus kentang, nggak pakai garam. Dicari uang melimpah ruah, dibangun rumah megah cantik mahal, tapi tidak sempat ditempati karena ada yang lebih cepat dari tukang, ada yang lebih cepat daripada finishing. Siapa dia? Malaikat maut, pencabut nyawa, menghadap Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tapi kalau dipakaikan untuk dai di pedalaman, mereka pergi ke dalam hutan, mereka berdakwah di perbatasan, maka siang dan malam anak-anak membaca Quran di tengah hutan. Bismillahirrahmanirrahim. Yasin wal Qur'anil Hakim. Innaka laminal mursalin ala siratim mustaqim. Tanzilal Azizir Rahim. Pagi, petang, siang dan malam. Kita bukan dai, kita bukan ahli dakwah, kita bukan kiai, kita bukan ulama, tapi kita mendapatkan amal jariah. Siap mensupport dai-dai di pedalaman. Anak-anak muda, saya mengundang, ada 27 titik di seluruh Indonesia. Anak muda bisa ikut serta menjadi anggota Akademi Dakwah Pedalaman, ADP namanya. Allahu Akbar. Nanti dia akan diajarkan bagaimana seni berdakwah, menyampaikan kitab Allah, hadis-hadis Rasulullah. Ada kepuasan tersendiri. Abdul Somad dalam 1 tahun tetap mengkhususkan 2 kali. Yang pertama bulan Februari, yang kedua bulan Agustus. 6 bulan sekali tetap masuk ke pedalaman. Untuk apa Ustadz masuk ke pedalaman? Ustadz bisa ceramah di kota besar, Jakarta, Bandung, Surabaya, Brunei Darussalam, Malaysia. Ada beberapa yang diusir nggak masuk. Ngapain Ustadz masuk ke pedalaman? Untuk menyadarkan diri supaya jangan angkuh dan sombong. Kalau saya datang ke Subang, jamaah berkerumun, tadi makan hampir nggak jadi. Kenapa? Jamaah mulai datang, pengawal datang, ramai luar biasa. Selesai makan, jamaah sudah siap di luar. Untuk apa? Selfie.
Abdul Somad merasa dimuliakan, dikawal dari ujung jalan, pakai mobil mewah, ramai masyarakat menunggu, bapak polisi, TNI, Polri, semuanya mengamankan. Ini kalau lama-lama begini bisa jadi Fir'aun ini Abdul Somad. Untuk menyadarkan diri siapa hakikat dirimu. Kok tidak pernah dikenal orang? Kok jalan sendiri di tengah malam, bangun jam 3 malam, tidur di emperan masjid, dingin di dalam hutan, terdengar suara kuk, kuk, kuk. Apa ini? Besok pagi nanya sama Pak Kades, Pak Kades itu suara apa? Harimau Ustaz. Kita sekarang sedang berada di mana? Kita sekarang berada di cagar alam penangkaran harimau Sumatera. Mungkin malam itu harimau sudah ngintip-ngintip dari pohon kayu, pas dia lihat Abdul Somad nggak jadi dia makan. Kenapa? Tulang semua. Jemaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, mau turun ke bawah gelap, senter nggak hidup, pakai handphone, turun ke bawah cuman mau pipis, dirakit-rakit, cuman sungainya dalam, tapi ada kenikmatan yang luar biasa. Abdul Somad belum pernah bertahan sampai 1 bulan, tapi dai-dai yang dikirim dari Akademi Dakwah setelah itu mereka melanjutkan ke dalam bertahun-tahun. Saya tanya, adik sudah berapa lama di sini? 6 bulan. Sudah berapa lama di sini? 1 tahun. Kita doakan mereka diberikan kekuatan iman dan Islam di dalam. Kita doakan adik-adik kita, para dai yang ada di dalam, senantiasa disehatkan Allah, jauh dari penyakit malaria, nyamuk-nyamuk tidak menggigit mereka, karena Allah senantiasa menurunkan rahmatnya untuk saudara kita, insya Allah. Amin. Hari ini luar biasa, masyarakat tumpah ruah. Bayangan saya ini paling-paling pengajiannya ini ya 2-3 sop aja. Ternyata sejauh mata menandang, sampai nggak kelihatan ujungnya, nggak bisa dibedakan mana yang tablik akbar, mana yang dagang jualan. Semuanya mendapatkan rahmat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, nanti kalau kami ikut Akademi Dakwah, apa kami punya ijazah? Kami ingin S1, kami ingin S2. Ijazah tetap ada. Dari mana? Sekolah Tinggi Ilmu Dakwah Buya Muhammad Nasir. Jadi tetap dapat S1. Kalau dia nanti terpilih mau jadi kades, anggota legislatif, syukur-syukur jadi pemimpin kepala daerah, mau jadi polisi dan tentara, dia punya ijazah. Tapi ijazahnya bukan hanya sekedar di atas kertas, dia punya pengalaman dakwah yang luar biasa. Kelak kita nanti ketika menghadap Allah, kita akan ditanya, pernahkah matamu dipakai berdakwah? Pernahkah kulitmu digigit nyamuk karena dakwah? Pernahkah telingamu dipakai menggunakan dakwah? Pernahkah lisanmu, lidahmu dipakai? Kalau kita sudah berdakwah, alhamdulillah. Tapi kalau kita belum berdakwah, bisa berdakwah dengan harta, bisa berdakwah dengan kuasa, bisa berdakwah dengan tanda tangan, bupati, wali kota, gubernur, menteri, presiden. Tolong dakwah dengan kekuasaan yang dititipkan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Setuju? Ya Allah, mudah-mudahan pemimpin-pemimpin kita, pemimpin-pemimpin kami, orang-orang yang memperdulikan dakwah Islam. Amin. Mereka dulu datang, para da'i, para habaib, para alim, para ulama dari Jazirah Arab, melewati lautan, mampir ke India. Setelah transit mereka sampai ke ujung pulau Sumatera, yang pertama kali di Aceh, kemudian turun ke bawah di Barus, lalu kemudian mereka sampai ke Pulau Jawa, sampai ke Pulau Kalimantan, sampai ke Papua. Kita bersyahadat hari ini karena jasa mereka. Ya Allah, ampunkan dosa para alim, para ulama, para kiai, guru-guru kami. Jadi kalau kita berdakwah hari ini, 50 tahun akan datang, anak cucu kita mendoakan, mereka sholat, mereka puasa. Mandalla ala khairin, siapa yang menunjukkan kebaikan, cara wudhu, cara tayamum, cara cebok, cara tidur, cara langkah kaki kiri kanan masuk kamar mandi, bersyahadat anak cucunya Islam, kakek buyutnya mu'alaf, masuk Islam, turun istri, anak, cucu.
maka pahalanya mengalir kepada kita semua. Berapapun yang kita berikan, itu akan dibalas Allah Subhanahu wa ta'ala. Bapak Ibu percaya sama Allah? Yang nggak percaya nggak apa-apa, seat di neraka masih banyak kosong. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar wa la haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar wa la haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Kita akan ditanya di akhirat tentang orang yang hidup di zaman kita, yang masih tinggal di perahu-perahu suku laut, yang masih ada di dalam hutan, suku anak dalam, suku Kubu, suku Sakai, suku Talang, suku Akit, suku Togutil, macam-macam nama suku. Mereka belum mengenal Allah, belum berpakaian, tapi begitu dai-dai dari Dewan Dakwah Islamiyah masuk, menembus ombak, gelombang, menembus lautan dan gunung, mereka tidak ada kepentingan apa-apa, mereka hanya mencari ridha Allah. Lalu Abdul Somad mengajak ini untuk apa? Karena Abdul Somad akan ditanya Allah di akhirat. Hai Abdul Somad, apakah kau sudah ceramah? Sudah ceramah di kantor bupati, sudah ceramah di kantor wali kota, sudah ceramah di kantor gubernur, sudah ceramah di hotel. Pernahkah kau ingatkan umat tentang dakwah pedalaman? Belum. Kau akan dituntut di hadapan Allah. Malam ini saya berterima kasih kepada Dewan Dakwah Islamiyah, sahabat saya yang bekerja sama sejak lama, masuk hutan keluar hutan. Kalian sudah menyelamatkan Abdul Somad. Malam ini Abdul Somad mengajak umat supaya kita selamat. Jangan sampai kita dituntut di hadapan Allah karena tidak pernah berdakwah. Ibu-ibu yang tidak sanggup berdakwah, sisakan beberapa uang belanjanya, izin kepada suaminya, maka insya Allah keluarganya sakinah mawaddah warahmah. Amin. Ibu-ibu yang sudah bersedekah untuk pengiriman dai ke pedalaman, mudah-mudahan suaminya yang belum sholat jadi rajin sholat, dibukakan Allah pintu hidayah. Anaknya yang gila main handphone, main gadget, jadi tobat penghafal Quran. Ibu-ibu yang belum mau sedekah, mudah-mudahan diberikan Allah ketenangan hati sehingga dia mau bersedekah. Udah dikasih tahu nggak sedekah juga, mudah-mudahan suaminya dilarikan pelakor. Jangan diaminkan. Itu Abdul Somad cuman mancing-mancing aja. Nabi Muhammad SAW dilempar pakai batu, pecah pelipisnya, retak giginya, berdarah, lalu kemudian kakinya berdarah. Apa kata malaikat Jibril alaihissalam? Ya Muhammad, kalau sampai kakimu berdarah, menetes ke tanah, kau injakkan ke tanah, menetes darahnya ke tanah, kuratakan mereka musyrik jahiliyah dengan tanah. Nabi Muhammad itu Raufur Rahim. Laqad ja'akum rasulun min anfusikum azizun alaihi ma anittum harisun alaikum bil mu'minina raufun rahim. Nabi penyayang, tidak ada kebencian dalam hatinya, dia tetap mendoakan umatnya. Apa kata Nabi untuk orang Taif? Asallah an yukhrij min aslabihim man ya'budullah wa la yusyrika bihi syai'a. Mudah-mudahan musuh-musuhku yang mencaci makiku, yang melemparku, anak cucunya tetap akan bersyahadat menjadi mujahid fisabilillah berkat doa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Taif sampai hari ini 100% muslim, menjadi negeri Saudi Arabia. Begitu juga lah hendaknya dakwah kita diterima. Andai tidak diterima, kita mati, anak cucunya, ya Allah, saudara kami yang membenci, yang mencaci maki, yang sumpah serapah, anak cucunya insya Allah menjadi mujahid fisabilillah. Anak cucunya menjadi para penghafal Quran. Kakeknya pembenci dakwah, bapaknya pembenci dakwah,
anak cucunya sampai hari kiamat justru akan masuk ke pedalaman, membawa hartanya, membawa mobilnya, membawa uangnya demi untuk bersahadatnya umat menjadi umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi. Malam ini kita dibanggakan malaikat, dibanggakan Allah. Malam ini solawat kita dari Purwadadi dibawa ke makam Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Inna salatakum ma'rudatun alayya, salawat kamu akan dibawa ke kuburku. Sahabat bertanya, sahabat itu orangnya cerdas, sahabat Nabi itu orangnya rasional. Kaifa urida alaika, bagaimana mungkin salawat kami dibawa kepadamu? Laqad arimta, kau sudah meninggal dunia ya Rasulullah, kau sudah masuk tanah, bagaimana mungkin? Kaifa salawatuna ma'rudatun alaika, bagaimana mungkin salawat kami dibawa ke kuburmu? Innallaha harrama ajsadal anbiya, Allah mengharamkan tanah memakan jasad Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bapak Ibu percaya bahwa jasad Nabi tidak dimakan cacing tanah? Bapak percaya bahwa jasad Nabi masih utuh? Emang pernah lihat? Ketika penggalian kubur karena ada pemakaman pahlawan mau dipindahkan ke pinggir kota. Dulu kotanya kecil, makam pahlawan di pinggir jalan. Sekarang kotanya besar, maka dianggap ini menghalang pembangunan. Akhirnya pemerintah kabupaten kota memindahkan pemakaman ke pinggir kota, jauh di dekat kebun karet. Ketika digali, apa yang terjadi? Ada satu jenazah, jangankan kulitnya, kain kafannya masih utuh, padahal sudah meninggal puluhan tahun. Dicari ahli warisnya, anaknya, ini kuburan siapa? Ketika ditanya, ini kuburan siapa? Ini kuburan kakek kami. Apa amalnya? Dia penghafal Al-Quran. Sedangkan orang yang hafal Quran saja tidak dimakan cacing tanah, apalagi Sayyidina wa Maulana Muhammad sallallahu alaihi. Salawat kita yang kita lantunkan tadi dibawa ke Rasulullah, dan Rasul tersenyum melihat salawat kita. Assalamu alayka ya Rasulullah, assalamu alayka ya Nabi Allah, assalamu alayka ya khaira khalqillah. Salam kita dalam kitab Sunan An-Nasai, hadisnya hadis sahih. Inna lillahi malaikatan, ada malaikat-malaikat yang diciptakan Allah, sayyahin, malaikat itu berkeliling ke seluruh dunia memperhatikan siapa yang berkirim salam kepada Rasulullah. Yuballighuna, mereka menyampaikan salam kalian kepada aku, kata Rasulullah. Makanya salam kita dari Purwa. Kenapa Ustaz ngomongnya cuma sampai Purwa? Karena saya beberapa kali salah Purwakarta. Saudara-saudara kita di Purwakarta juga menyaksikan kita malam ini. Amin. Andai tidak menyaksikan, mereka akan menonton melalui channel Ustadz Abdul Somad Official. Subscribe, like, share, and comment. Maulaya salli wa sallim daiman abada ala habibika khairil khalqi kullihim Muhammadun sayyidul kaunaini wassaqalain wal fariqaini min urbi wa min ajami. Maulaya salli wa sallim daiman abada ala habibika khairil khalqi kullihim. Antal habibul ladzi turja syafa'atuhu likulli hawlim minal ahwali muqta'imi. Maulaya salli wa sallim daiman abada ala habibika khairil khalqi kullihim. Sallu ala nabi.
innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu alaihi wa sallimu taslima. Bagaimana kami berselawat kepadamu ya Rasulullah? Rasul mengajarkan, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Bagaimana kami mengucapkan salam kepadamu ya Rasulullah? Assalamualaikum ya Rasulullah, Assalamualaikum ya Nabi Allah, Assalamualaikum ya Safwatallah, Assalamualaikum ya khaira khalqillah, Assalamualaikum ayyuhan nabiyyu wa rahmatullahi wabarakatuh. Pak Ustadz, kita di surga itu kan katanya nggak ada kotoran. Pak Ustadz cerdas. Mala a'yunun ra'at a'dadtu li ibadiyas salihin. Aku siapkan untuk hamba-hambaku yang soleh. Mala a'yunun ra'at, kenikmatan yang belum pernah dilihat mata. Wala udhunun sami'at, yang belum pernah didengar telinga. Wala khatara ala qalbi bashar, yang belum pernah terlintas di hati manusia. Yang kebetulan adik-adik kita relawan lewat, dia masukkan uang 5.000 dibalas Allah, amin. Dia masukkan 10.000 dibalas Allah, amin. Yang pura-pura tidur ngantuk nggak ngelihat, pura-pura khusyuk dengar ceramah juga dibalas Allah, amin. Loh, balasannya apa Pak Ustadz? Hadisnya ada dalam Sahih Bukhari. Yang bersedekah, apa kata malaikat? Allahumma ati munfiqan khalafa. Orang yang bersedekah beri mereka ganti ya Allah. Orang yang tidak bersedekah, Allah Maha Adil, Allah kirim juga malaikat. Apa kata malaikat itu berdoa? Allahumma ati mumsikan talafa. Yang enggak sedekah binasakan dia ya Allah. Ustadz ini ngajinya horor, Ustadz ini menakutkan. Saya cuma bacakan hadis. Bunyi hadisnya, Allahumma ati mumsikan talafa. Orang yang bakhil, bin medit, bin kikir, bin kedekut, bin pelit, binasakan dia ya Allah. Lihat aja nanti pulang. Berawal dari sendal hilang, helm hilang, suami hilang. Jangan Pak Ustadz, jangan Pak Ustadz. Orang yang bersedekah dijauhkan Allah dari malapetaka, bencana dan musibah. Mana dalilnya? Shadaqatus sirri tadfa'u ghadabar rabbi. Shadaqatus sirri tudfi'u ghadabar rabbi. Dalam riwayat lain, shadaqatus sirri tadfa'u ghadabar rabbi. Dia menolak murka Allah, menolak azab Allah, menolak bala. Dalam riwayat lain, tadfa'ul bala. Maka kita mendengar ada istilah sedekah tolak bala.